Usaha memang tak akan pernah mengkhianati hasil, menggambarkan sosok pribadi DRS Haji Dedi Wahidi, anggota Komisi 5, DPR RI, dari partai yang dinakodai Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Cak Imin. Seperti sebuah passion, DRS Haji Dedi Wahidi begitu totalitas memberikan dedikasinya, terhadap potret pendidikan di daerah Indramayu. Sebagai putra bangsa, beliau juga turut aktif untuk melakukan pemerataan, dan juga menjadi pemerhati pendidikan. Hal itu dibuktikan dengan dibebaskannya seluruh biaya sekolah, dari mulai sekolah tingkat dasar, seperti SDNU, SMPNU, STKIPNU, serta 6 lembaga lainnya, yang meliputi TKNU, SMPNU Darul Ma'arif, SMANU, SMKNU, SMKNU Kelautan, dan pondok pesantren tetap dikenakan bantuan keringanan biaya sekolah yang bervariasi. Hal ini dilakukan tentu bukan tanpa sebab, ia menginginkan masyarakat mengenyam pendidikan setara bagi semua kalangan dan tingkatan. DRS Haji Dedi Wahidi, tidak hanya menargetkan warga Indramayu saja yang dapat menikmati pemerataan pendidikan, ia juga turut memberikan kesempatan, terhadap semua anak yang datang dari luar Indramayu, agar tetap menikmati akses pendidikan sebagaimana mestinya. Tahun 83, saya mendirikan sekolah SMP. Yang pertama itu SMP. Dan di sana di dalam Namanya SMPNU. Oh, sama. SMPNU tahun 83. Terus menyusul, pindah ke sini setelah di sana tidak muat. Ya, animo masyarakat besar. Tanah-tanah desa terbatas sekali, lalu kemudian patunganlah masyarakat beli tanah di sini. Tanah yang pertama dibeli seluas 122 batak. Jadi nggak sampai 2000 meter. Nah sekarang sudah 25 lebih ya. berarti sudah ratusan ribu meter kan? Nah, gitu ya. Ya dengan ulah, dengan sabar, dengan semangat. Ya kami akhirnya seperti ini. Jadi setelah SMP lalu saya buka SMA, setelah SMA lalu saya buka SMK, setelah SMK lalu saya buka TK, setelah TK lalu saya buka lagi SD, lalu kemudian saya buka pesantren, lalu saya buka SMK Kelautan, saya buka STKIP. Ada 9 lembaga. Itu panggilan saya. Saya lalu kemudian melakukan evaluasi. Oh, ngisi kemerdekaan harus pintar, maka anak-anak kita perlu sekolah. Maka kemudian saya mendirikan sekolah itu bernama NU di sini, kan NU semua. Nah sekarang murid-murid saya sudah bertebaran alumni di mana-mana. Ada yang jadi tentara dia, ada yang jadi polisi mereka, yang PNS banyak sekali, ada yang kepala sekolah dan sebagainya. Jadi alhamdulillah, ya mak, itu yang membuat saya semangat. Ditambah-tambah lagi setelah saya jadi wakil bupati, saya melakukan gerakan-gerakan peningkatan kualitas pendidikan. Setelah saya di DPR RI, saya juga masuk di Komisi 10 selama 2 periode. Saya ingin meningkatkan pendidikan. Sampai kemudian SD gratis, SMP gratis, karena dibayar oleh pemerintah. Tugasnya DPR kan bikin anggaran. Nah, saya usulkan anggaran bagaimana sekolah gratis. Termasuk ya di STKIP ini saya membuat program namanya KIP kuliah. Dulu program pertama namanya bidik misi, beasiswa bidik misi untuk anak miskin. Sekolah kuliah di mana saja itu gratis, nggak boleh dipungut biaya. Insya Allah tahun depan. Tahun depan ya. Tahun depan insya Allah mudah menjadi universitas. Ada fakultas pertanian, kemudian ada fakultas teknik, kemudian ada fakultas MIPA, dan ada fakultas agama. Ada 4 fakultas tambahan. Sekarang 3 itu prodi, Pak. Yang prodi ini nantinya menjadi FKIP, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Jadi fakultas FKIP ini, Keguruan Ilmu Pendidikan, 3 prodi, Pak. Ya, sekarang ini. Yang ini sekarang nanti menjadi FKIP, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Nanti akan ada tambahan lagi 4 fakultas.
teknik, pertanian, MIPA, dan agama. Kalau pengajar 400 lebih. Kemudian non pengajar kan, ada TU, ada staf, ada bendaharawan gitu kan. Yaitu kurang lebih yang itu sekitar 50 orang, jadi 450 orang. Saya evaluasi setelah 2024. Apakah masih banyak irigasi yang perlu dibangun? Apakah masih banyak jalan desa yang masih perlu dibangun? Karena jalan desa yang leput, yang jelek, itu kan menimbulkan ongkos pertanian jadi tinggi. Ya, betul. Harga gabah jadi jatuh. Betul. Karena kendaraan nggak bisa masuk. Ya. Kemudian apakah rumah penduduk masih banyak yang perlu dibantu? Kemudian apakah penduduk masih banyak yang belum punya toilet? Ya. Apakah pesantren masih banyak yang belum punya MCK? Saya evaluasi nanti. Kalau itu masih banyak, ya saya minta tetap di situ dulu. Ya. Waduk Jatiluhur itu salah satu irigasinya masuk ke Salam Dharma. Ya. Salam Dharma, kemudian dengan air dari Sungai Cipunegara, ya, itu kemudian mengairi wilayah Anjatan, Sukra, Patrol, Gabus, ya, sampai ke sini Pak, sampai Kendeng Haur dan Losarang. Kemudian saya juga mengusulkan dibangunnya bendungan Cipanas, Cikawung. Tapi masuknya di wilayah Sumedang, Pak. Tapi persis batas. Perbatasan. Jadi bendungannya di wilayah Sumedang, air yang ngucur seluruhnya ke Kabupaten Indramayu. Meliputi kecamatan wilayah tengah, Pak. Terisi, Cikedung, Losarang, Pak. Kemudian sebagian Leleak. Dari wilayah sini, timur Pak, dengan Cimanuk dengan bendungan Jati Gede, bisa mengairi 100.000 hektar lebih. Kanan itu Cirebon Indramayu, Pak, wilayah sini di kanan nih. Wilayah sini nih, Cirebon Barat dan Indramayu, wilayah sini Pak. Kalau yang rentang kiri, itu masuk ke sana Pak, ke daerah Bangun Dua, kemudian Tukdana, Widasari, Jatibarang, Loh Bener, terus ke sana ke kota sampai Centigi Arang. Nah, sementara yang kanan itu saya sudah tinjau Pak ke sana. Yang kanan itu untuk wilayah Cirebon Timur sampai Kapedakan Pak, ya, dan Indramayu Timur. Cirebon Barat, maaf. Nah, kalau itu masih ada yang kurang atau belum terairi, saya akan lihat nanti. Ya. Jadi saya tidak mau lempar. Saya mau lihat dari mana potensinya untuk bisa diairi. Jadi di situ tuh memang Karena 3 poros sudah Pak. ya. 3 poros ini sudah, yaitu poros barat, ada tadi Waduk Jatiluhur melalui Salam Dharma, kemudian ada Salam Dharma juga masih menampung Sungai Cipunegara, kemudian saya usulkan untuk dinormalkan lagi namanya Waduk Cipancu. Sekarang bendungannya tanggulnya lagi diperbaiki Pak, 40 miliar lebih itu. Kemudian setelah tanggulnya selesai ini, nanti saya usulkan untuk normalisasi. Kemudian di situ juga di wilayah Subang yang mengairi Argolis sebagian, adalah waduk bendungan namanya Sidawarna. Jadi masuk ke Argolis Gantar. Ya, masuk ke Argolis Gantar, terus sebagian itu wilayah Subang, kemudian untuk mencukupi pengairan di Pelabuhan Patimban. Termasuk bagi saya, media itu mitra. Bagaimanapun juga hebatnya saya, ya tentu terbatas. Kemampuannya untuk memantau desa. Ya. Terima kasih masukannya. Demikianlah
wawancara kami dengan Bapak Dr. Andes Haji Dedi Wahidi selaku DPR RI Komisi 5 dan juga pemilik Yayasan Darul Ma'arif Kaplongan Karangampel Kabupaten Indramayu. Ahmad Kotip melaporkan.